Halo, selamat sore. Sore, suruh temannya masuk ya. Suruh temannya masuk ya. Halo, sore. Selamat sore, Pak. Suruh temannya yang lain masuk. Halo, suruh temannya masuk. Dari 24 di classroom, cuma dikit yang masuk. Kok tumben nama kali kawannya masuk? Masa cuma nama orang kita yang masuk? Bagaimana kabarnya Yosef? Sehat? Sehat, Pak. Yang lain gimana? Kopen, Jai? Siapa ini? Marinus dibuat. Luar biasa, Sehat, Pak. Pak. Ini siapa yang namanya pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini? Oh, itu namanya ATM-nya itu, Pak. Pin ATM? paspor Pelita Nusantara itu, Pak. Diganti lah namanya, Bang. Atau kakak. Tahu ini abang-abang atau kakak-kakak ini nggak nampak gambar. Mana gambarmu, Topen? Si Topen ini buat masalah ini. Nah, tengok itu siapa? Si Nomi. Sudah tampil.
Sudah tampil materinya. Sudah tampil, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, yang si Topen ini paling semangat. Tapi kalau ditanya nanti nggak dengar ya kan? Ya kan Topen? Kurang Ini bagus jaringan di Nias, Pak. jaringan Bapak pun kurang bagus. Gambar kalian cuma hanya 2 orang yang tampil. Sini yang terdengar suara Bapak aja. Nanti suara saya sana nggak terdengar sama Bapak. Oke. Apa lagi mau join si Sahat? Memang segini kasih yang sering masuk. Ya, yang aktif cuman si Topen, si Widalius. Lagi join Draga. Lagi zoom Draga sama tuh. Yang isi absen ada 10. Oh, aku belum ya, Pak. Belum. Berarti Saya yang masih lain. belum, Pak. Mau ngisi saya, Pak. Ya, biar saya isi dulu, Pak. Kalau kalian udah ngisi, tapi siapa yang belum? Coba yang pertama itu yang isi absen entah masuk apa enggak. Hari apa ini? Hari Kamis, hari Jumat. Agak. Jadi materi kita tentang remote server dan secure connection. Ini biasanya sering pakai Linux ya. Cuman di Windows juga ada. Ada yang udah pernah meremote dari komputer ke komputer? Belum, Pak. Hanya dari handphone ke komputer yang bisa, Pak. Pakai apa? Pakai software apa? Nggak perlu pakai software, Pak. Hanya pakai remote desktop aja, Pak. Oh. Jadi dia bisa pakai, ada dia, aduh Bapak pun lupa. Apa namanya? Warna biru. Softwarenya. Oke, nanti dapatnya itu. Lanjut ya. Jadi di sini remote access atau di sini tadi kita membahas tentang remote server dan secure connection. Jadi di sini ada remote access. Jadi remote access adalah suatu pelayanan jaringan yang digunakan untuk mengontrol jarak jauh sebuah atau beberapa PC yang terhubung dalam jaringan. Jadi misalnya komputer servernya di Medan, komputer kliennya di mana? Di tempat lain. Karena di Nias, tempatnya si Toven. Itu bisa. Lokal juga bisa. Jadi ini paling sering digunakan di kantor-kantor yang mempunyai banyak cabang. Misalnya apa? Misalnya toko Alfamart, Indomaret. Kan mereka mempunyai komputer kan? Di setiap tokonya. Pernah lihat kan? Halo? Pernah lihat? Halo? Pernah, Pak, pernah. Jangan pula nanti kalian beli di Indomaret, Alfamart nggak ada komputernya. Nah, jadi itu komputernya setiap ada masalah di remote dari komputer server dari kantornya yang ada di Tanjung Morawa. Apa tujuannya? Untuk
mempercepat perbaikan. Kalau tidak bisa di remote, kan ribet orang IT-nya, harus turun ke lapangannya langsung. Jadi di sini keterangan dari gambar ini, bahwa gambar di atas mengilustrasikan remote access di mana user pada PC klien melakukan remote access sehingga seolah-olah user telah berada di depan server. Setelah user masuk ke server, user dapat menggunakan PC tersebut seperti dia sedang menggunakan langsung di depan PC tersebut. Paham sampai sini? Kemudian di sini remote access ada dua bagian, ada console base dan ada GUI base. Di console base ini ya, ada telnet, ada SSH, ada RegSec, dan ada RSH. Pada GUI base atau grafiknya, di sini ada RDesktop, ada VNC, ada remote admin, kemudian ada XD MCP. Jadi nanti pada Windows bisa juga kalian coba. Baru ingat Bapak, pada softwarenya itu nanti namanya TeamViewer. Nanti kalian boleh coba-coba. Ini pada Windows, dari handphone ke Windows juga bisa. Ini gambarnya. Nanti bisa kalian install misalnya si Toven install yang ini dari komputernya, terus si siapa lagi, si Sahat install yang ini di komputernya. Nanti di situ ada di sebelah kirinya, sebelah kiri dari setelah kalian install, nanti di sini ada user dan passwordnya. Jadi kalian harus memberikan ke lawan kalian agar bisa lawan kalian itu meremotnya. Sudah pernah pakai itu? Sudah pernah? Belum? Belum. Nah, nanti dicoba ya. Ini kalau nggak salah dari handphone juga ada. Nanti yang dimasukkannya username dan passwordnya. Username itu ada kode-kodenya nanti situ. Ya, nanti dicoba ya. Itu untuk Windows sama Android juga bisa. Kemudian di sini ada telnet. Di telnet ini ada secure, ada autentifikasi, kemudian prosesnya cepat, dan di sini pada telnetnya menggunakan port 23. Jadi untuk ilustrasi gambarnya seperti ini. PC1 di sini dinamakan klien telnet. Kemudian pada PC2 di sini disebut server telnetnya. Kemudian pada SSH atau secure cell-nya di sini dia sifat secure, kemudian autentifikasi dan prosesnya lama. Pada SSH menggunakan port 22. Oke, untuk gambarnya seperti di bawah ini. Jadi di sini PC1 atau klien di sini menggunakan SSH atau enkripsi. Kemudian enkripsinya dikirim ke server seperti yang pernah kita pelajari. Jadi ketika SSH dienkripsi, data yang dikirimnya itu data acak atau berupa kode ke server atau PC2. Maka di PC2 nanti data yang dikirim tadi akan dideskripsi. Itu untuk SSH. Kemudian
Ada RegSec dan RSH. Di sini bersifat secure dan autentikasi. Kemudian kliennya menggunakan RegSec dan RSH untuk mentransfer data ke server. Oke, ini prinsip RegSec-nya. Ini perhatikan tiap apanya ya. Bahwa di sini ada user. Dari user ini mengarah ke server. Perhatikan aja setiap proses tanda panahnya. Di tengah ini RegSec dan RSHD-nya. Jadi dia tanda panahnya ada yang proses, ada yang ke start. Dan di sini setelah ada proses, start, dan juga ada end-nya. Sama seperti yang di belakang ini juga ada proses, start, dan ada end-nya juga di belakang ini. Oke. Itu untuk prinsip RegSec-nya. Kemudian keterangannya dari gambar itu bahwa perintah RegSec digunakan untuk menjelaskan user ID, password, host address, dan proses untuk memulai suatu proses pada remote host-nya. Jadi di sisi lain, RSH tidak membutuhkan pengiriman username dan password, tetapi menggunakan host akses file server maupun klien tersambung dengan jaringan TCP IP-nya. Jadi di sini RegSec menggunakan TCP port 512 dan 514. Jadi beda-beda ya. Jadi tadi pada Telnet menggunakan port 23, pada SSH menggunakan port 22, kemudian pada RegSec-nya menggunakan 512 dan 514. Oke, selanjutnya di sini remote desktop. Jadi di sini pada remote desktop secure-nya tanpa dienkripsi. Kemudian autentifikasinya bersifat login dan OS-nya yang bisa digunakan hanya Windows XP. Kemudian di sini remote desktop ini hanya dapat mengontrol satu user. Nah, ini dia sama seperti yang tadi ya. TeamViewer tadi dia hanya bisa mengontrol satu user. Nggak bisa sekali rame. Jadi kalau kita mau komputer klien lainnya harus diputus dulu atau dimati. Sebentar ya, ada masuk. Oke, kemudian di sini ada VNC. Jadi pada VNC atau Virtual Network Computing, di sini secure-nya juga tanpa enkripsi. Kemudian autentifikasinya bersifat login dan meminta password. Adapun OS yang bisa digunakan yaitu Windows dan Linux. Ini dia untuk gambarnya seperti di bawah. Server mengarah ke kliennya menggunakan Virtual Network Computing atau VNC. Kemudian ini remote admin, secure tanpa enkripsi. Jadi pada autentifikasinya, remote adminnya meminta password. OS yang digunakan hanya Windows. Kemudian ini untuk XDMCP-nya atau XD Display Manager Computer Protocol.
Jadi di sini secure-nya tanpa enkripsi, kemudian autentifikasinya sifat login, kemudian OS-nya yang bisa digunakan hanya Unix. Nah, jadi ini bisa kalian perhatikan. Di sini ada komputer A, ada komputer B, dan ada komputer C. Dari komputer A mengarah ke komputer B, dari komputer A mengarah ke komputer C. Menggunakan XDMCP ya. Kemudian untuk file transfer. Salah satu aplikasi di jaringan yang memberikan pelayanan berupa pengiriman suatu file ke PC yang lain. Nah, jadi pakai TeamViewer tadi juga bisa mentransfer. Misalnya tadi si Toven menginstal itunya, saya meremote komputernya si Toven. Jadi nanti saya sesuka hati saya mau buka data D, mau buka E, mau buka apa. Dan saya juga bisa mengambil data dia. Menarik data dia dengan cara mentransfer. Ada nanti pilihannya di situ. Makanya bagi yang penasaran, nanti coba kalian install yang Bapak bilang tadi. Ini tadi, TeamViewer. Ya. Jadi untuk gambarnya seperti ini. Perhatikan, ada garis yang lurus dan ada yang garis putus-putus. Ada tanda 2 panah dan ada yang 1 panah. Jadi keterangannya seperti berikut. Panah dengan garis lurus diartikan klien dapat masuk ke server. Ini dia. Panah dengan garis lurus dapat diartikan klien dapat masuk ke server. Kemudian yang di bawahnya tadi garis putus-putus memiliki arti file tersebut dapat dikirim dari klien ke server atau file tersebut dapat ditarik dari server ke klien sehingga garis putus-putus memiliki 2 arah. Itu ya fungsinya ya. Untuk gambar ini. Paham untuk file transfernya? Paham? Bagaimana yang lain? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau kira-kira bingung cara penggunaannya atau malas menggunakannya, nanti kalian lihat di YouTube cara penggunaan TeamViewer. Di situ ada nanti dibuatnya caranya. Ini kan bisa. Jadi nanti di sini, seperti yang bilang tadi, di Android juga ada. Jadi Android bisa meremote komputer juga. Ya. Cobalah nanti kalian buka di Play Store, pasti ada. Dan coba satu lagi, install di laptop. Nah, ini dia untuk cara-caranya. Untuk yang dari handphone, di bawah ini. Mengerti? Bisa nanti dilihat sendiri. Bisa kan? Ya Pak, kami cari sendiri nanti Pak. Kami coba sendiri. Nanti Ya. kami coba, Pak. Nanti coba kalian berpasangan. Iya, Pak. Entah sama siapa. Misalnya si Jai sama siapa gitu. Atau si Sahat sama siapa. Sama-sama nginstal. Jadi nanti di situ ada username dan passwordnya. Itu harus diberikan kepada salah satu. Biar bisa masuk untuk meremote. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Siap. Jangan iya. Nanti sampai rumah bingung. Kita udah nggak tahu. Oh, harus berpasangan gitu ya, Pak? Satu, Kalau kamu dua. punya 2 komputer nggak apa-apa. Atau kamu punya Yang laptop. berpasangan ini harus ada pasangannya istilahnya. Atau kamu, misalnya kamu punya laptop, satu lagi install dari HP bisa. Oh ya, Pak.
Oh, berarti nggak cuman hanya HP sama Laptop komputer ya, bisa, Pak? bisa. Cuman kadang HP-nya yang lemot nggak sanggup meremote yang besar. Iya, Harus dengan RAM-RAM, HP harus RAM-RAM yang tinggi bisa, Pak. juga. RAM-RAM 4 mungkin udah bisa. Bapak pernah coba di RAM 2 nggak sanggup, Oh, ya. baik, Pak. Jadi nanti dari situ udah kalian belajar, udah kalian install, kalian coba login. Coba ini file transfer, bagaimana cara mentransfer dari satu komputer itu ke komputer yang satu lagi, atau dari komputer itu ke handphone, ya. Kalau pakai Linux nggak mungkin karena harus diinstal lagi, ya. Itu untuk file transfer. Jadi ini contoh FTH Vision-nya. Inilah dia kalau dia menggunakan apa, server pakai itu nanti. Jadi contoh ini dibuat untuk menunjukkan bagaimana dokumen dari server. Nah, jadi di sini port comment sukses. Perhatikan ini berapa second per kilobyte-nya untuk menarik datanya. Jadi kalau ini perintah pada aplikasi file transfer. Ini kalau menggunakan Linux sering menggunakan OpenIP, getFile, kemudian putfile, mkdir, dir, kemudian help dan logout. Jadi perbedaan FTP dan Windows Sharing, di sini FTP bersifat login, kemudian multi user, kemudian bisa masuk ke seluruh direktori, kemudian secure dan bebas dari virus. Kemudian pada Windows Sharing-nya tidak memerlukan login. Kemudian tidak menggunakan user dan bersifat insecure dan gampang dimasuki virus. Oke, materinya cuma sampai di situ. Bapak harap kalian mencobanya nanti menggunakan yang Bapak bilang tadi. Itu yang paling sederhana ya. Apa tadi namanya? TeamViewer. Menggunakan ini tadi ya, TeamViewer ya. Baik. Pak. Oke, ada yang mau ditanya? Nggak usah yang susah dulu, pakai Linux-nya. Nanti apa namanya? Nggak semuanya bisa. Kalau komputer aja nanti kan bisa dicoba, misalnya dari warnet. Coba dulu yang bilang Bapak itu. Satu dari handphone, satu dari warnet gitu. Ya, nanti downloadnya yang ini pakai link yang tadi itu dari Google TeamViewer, terus pilih yang nomor 2 ini, www.teamviewer.com. Nah, dari situ ada menu downloadnya ini. Yang paling atas ini. Nah, ini dia. Dan yang trial, yang free-nya ya. Mungkin ini free berbatas 30 hari mungkin. Oke. Bagaimana Topen? Mana si Topen? Dia hilang. Udah hilang si Topen deh. Udah hilang dia itu, Pak. Memang. Mungkin jaringannya tuh, Nggak Pak. ada namanya, Pak. Makanya Pak bilang. Dia sering kali kabur. Kalau mau ditanya udah hilang. Oke, waktu 10 menit lagi. Ada mau ditanya? Rasa pakai. Jadi Pak, TeamViewer ini Pak hanya berguna untuk mengontrol saja ini Pak, atau apa kegunaan yang lain Pak selain itu?
paling utama untuk meremot. Setelah kamu meremot kan kamu yang menguasai itu komputernya, ya terserah kamu mau kamu apain. Misalnya kamu mau ngedit atau mau menggunakannya yang lain bisa. Misalnya seperti orang begitu bapak ya, Pak. dulu pernah jadi IT, kalau mau meremot, ya misalnya mau keperluan untuk merombak database-nya, ya diremot dulu komputer yang di sana. Baru Oh, masuklah gitu ke ya, Pak. database, iya, merombak database-nya lah. Tuh. Kalau ada yang mau tarik datanya, ya ditarik. Menggunakan itu tadi, file transfer. Oh, berarti bisa juga saling sharing data ya gitu ya. Bisa. Dua di situ fungsinya, bisa sharing data dan meremot. Oke, sudah lagi? Nah, ini Iya, Pak, Stoven iya, Pak. sudah nampak ini. Stoven, bagaimana? Udah bagus jaringannya? Balik lagi dia tuh, hidup lagi. Nggak dengar dia, mungkin jaringan. Udahlah, kasihan deh. Ada lagi? Gimana Gayatri? Sehat? Gayatri? Siap, Pak. Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Nggak ada, Pak. Oke, yang lain? Nggak ada? Yang lain bagaimana? Ini yang hadir isi absen masih 19. Kita yang hadir 16. 3 udah hilang. Berarti ada yang nggak hadir ya? Mungkin belum pulang kerja gitu, Pak. Bukan, dia diisinya Zoom. Lihatnya, ada 19 orang. Marinus, Yosef, Widalius, Nomi, Alan, Gayatri. Di sini ada 19. Kita yang hadir di sini ada 16 bersama saya. Berarti 15 kan? Mana 4 lagi? Nah, itu dia. Ya. Ya. Belum Oh, absen. Masuk Dia nih, sudah Bang. absen, tapi nggak masuk di Zoom loh. Nggak ada yang Oh, izin. berarti ada keperluan lain tuh kurasa itu, Pak. Maksudnya aku belum absen, Pak. Belum absen. Nah, Belum, berarti, Pak. berarti Mungkin 4. Berarti udah 5 orang di sini yang curang. mungkin yang lain nggak belum ini Pak, banyak kerja mungkin Pak, makanya nggak bisa Zoom orang itu Pak. Kan biasanya kan mereka melapor WA sama saya, Pak, izin telat, izin telat. Ini hari ini nggak ada yang melapor izin telat. Oke lah ya. Jadi Ya, Pak. Isi absen Baik Luciana. Pak. ya langsung diisi nanti absennya ya. Luciana, jangan lupa. Lapor dulu sama siapa? Si Yosef. Oke ya. Jadi berhubung Ya, tidak ada yang mau bertanya, mata kuliahnya kita lanjutkan minggu depan. Bagi yang belum isi absen, silakan diisi ya. Oke, selamat sore semuanya. Sampai Baik, jumpa Pak. minggu depan. Bye-bye. Baik, Pak. Selamat sore Pak. Baik, Pak. Oke, silakan yang mau keluar boleh keluar. Sore. Baik Pak. Selamat sore. Oh, Ira. Mana Pak? Abo. Iya, Ose. Lagi ngapain ini, Wira? Kok pakai topi? Wira. Kenapa? Banyak kali ayam di situ. Tiada mendadak. Iya. Tiada mendadak. Ya. Oh iya, belum sempat balik. Sila dulu. Bawalah ke Medan kalau pulang ke Medan. Biar kita santapkan di sini Wira.
Biar ku siapkan. Aduh. Kerja kamu itu. Topen. Udah tidur kau belum, Yos? Ya, ini ya. Apa kau bilang belum makan kau? Lama mau itu RW. Itu cuma malu udah. Mau doma nggak pindah ulo pergi. Terbanglah aku.